Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Rahmanisa Maulida dengan NIM 12340700102. Oke, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah dakwah antar budaya ulangan akhir semester. Oke, jawaban yang pertama. Strategi dakwah antar budaya itu ada dua. Yang pertama, strategi membekali diri dengan kompetensi atau wawasan pengetahuan yang bisa menopang pada aktivitas dakwah antar budaya. Maksudnya ketika dai tampil atau melakukan aktivitas dakwah, dai ini harus memahami atau menguasai ilmunya. Nah, ini disebut strategi ke dalam atau ke diri dai sendiri gitu. Strategi yang kedua itu strategi yang berkaitan dengan orang lain, yang berkaitan dengan lembaga atau aktivitas dakwah. Nah, maksudnya dai harus terampil ketika berkolaborasi dengan orang lain, seperti itu. Ciri khas dakwah Wali Songo berorientasi pada pengelolaan serta pengembangan budaya setempat. Dengan seperti ini, masyarakat merasa dibantu untuk melestarikan budayanya. Apalagi ada orang baru yang ingin ikut serta melanggengkan budaya leluhurnya. Nah, mereka akan tersanjung dan membuka diri terhadap orang yang tertarik dan ingin mempelajari budayanya. Dan Wali Songo benar-benar merevolusi sosial agama pada masyarakat Jawa. Sejak kehadiran Wali Songo, rujukan dalam aktivitas masyarakat Jawa bergeser dari sumber Buddha Hindu beralih ke ajaran Islam. Nah, Wali Songo juga memanfaatkan budaya lokal seperti menggunakan wayang yang disukai oleh masyarakat Jawa. Nah, metode mereka ini ialah menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dengan keteladanan yang baik. Jadi seperti itu. Oke, sekarang nomor 2, tantangan dan hambatan dakwah antar budaya. Nah, itu beberapa faktor yang bisa jadi hambatan dan tantangan dakwah antar budaya. Yang pertama itu ego budaya atau saling merendahkan antar budaya. Nah, ini sering terjadi di kalangan masyarakat gitu. Contohnya misalnya ada budaya Sunda sama budaya Batak. Masing-masing budaya akan saling mengklaim, saling merasa paling tinggi, paling luhur, derajatnya paling bagus, dan mereka tidak pernah menganggap budaya lain atau merendahkan budaya orang lain. Perasaan-perasaan tersebut sangatlah berbahaya dan menjadi masalah dalam kegiatan dakwah antar budaya. Ini juga telah dibahas dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang artinya, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Itu di surat Al-Mu'minun ayat 53. Dan hambatan lainnya seperti radikalisme, terus dari teknologi, itu hambatan yang lainnya. Tantangannya perbedaan bahasa, terus minimnya dukungan pemerintah, dan perpecahan internal antar umat Islam gitu, seperti itu. 3. Penggunaan seni dalam berdakwah. Nah, seni dapat digunakan dalam dakwah. Bisa lewat seni pertunjukan, menggunakan teater atau musik untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Terus bisa lewat visualisasi, menggunakan seni rupa untuk membuat materi dakwah lebih menarik gitu. Atau bisa kayak orang-orang Arab, kayak misalnya buat syair, puisi, sastra. Nah, itu bisa digunakan dalam dakwah atau bisa dibilang seni dalam dakwah. Oke, sekarang nomor 4. Jadi, pemahaman skriptualisme yang kaku dan literal memang berpotensi mengarah pada radikalisme. Tapi, gak semua penganut skriptualisme itu radikal gitu.
ada juga yang eh, pemahamannya itu moderat dan damai gitu. Nah, coba jadi gini, bayangkan agama itu seperti sebuah buku resep gitu. Nah, kalau spiritualisme tuh orang yang sangat ingin mengikuti resep gitu, ketat gitu mengikuti resep. Ini hurufnya demi hurufnya tuh ini. Mereka yakin gitu kalau cara masak yang benar tuh hanya satu-satunya cara gitu, dan tidak mau mencoba resep lain atau mengubah sedikit pun takarannya. Nah, kalau substansialisme itu orangnya tuh orang yang lebih melihat tujuan dari resep itu gitu. Mereka ingin masakannya tuh enak, bergizi gitu. Jadi mereka tuh boleh kok gitu modifikasi resep sedikit gitu. Asalkan resepnya tuh tetap bagus gitu, kayak hasilnya tuh tetap bagus. Mereka tuh lebih fokus sama cita rasa sama manfaatnya gitu, bukan hanya cara pembuatannya gitu. Terus substansialisme itu lebih terbuka gitu, lebih menghargai pendapat orang asalkan tujuannya sama-sama baik gitu. Seperti itu. Oke, sekarang terakhir, bentuk-bentuk budaya bernuansa dakwah. Nah, ini bisa dari kesenian. Keseniannya kayak musik religi, puisi, teater, film, dan seni rupa yang mengangkat temanya tentang keagamaan. Terus dari sastra. Nah, sastra ini kayak novel, cerpen, atau puisi yang menginspirasi dan memberikan nilai-nilai positif tentang keagamaan. Terus bisa dari tradisi kayak upacara keagamaan, peringatan hari besar agama, atau maulid nabi kayak gitu, dan kebiasaan sehari-hari yang mengandung nilai-nilai keagamaan. Nah, ini tuh adalah cara penyampaian pesan agama yang dikemas dalam bentuk seni dan budaya sehari-hari. Nah, kalau kontribusi dalam dakwah antar budaya, saya akan belajar budaya lain gitu, memahami dan menghargai perbedaan. Terus saya komunikasi yang baik, jalanin hubungan baik dengan orang yang berbeda agama. Terus yang terakhir adalah pesan yang bijak. Sesuaikan cara penyampaian dengan budaya setempat gitu. Dengan penyampaiannya yang bijak seperti itu. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.